Channel. Bayani mau tanya nih, misal ada orang ke rumah kalian tapi mereka nggak sopan, main nyelonong aja terus tiba-tiba masuk ke toilet langsung ngebom di sana. Marah nggak? Marah dong pasti. Sama nih sama Kong, kaiju dari film Skull Island rilisan tahun 2017 ini marah karena ujuk-ujuk pola tempat tinggalnya diganggu. Kalau ditanya film ini menghibur atau enggak, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya, let's go! Di Pasifik Selatan, tepatnya di tahun 1944, seorang pilot Amerika jatuh dari pesawatnya dan tidak lama dia bertemu dengan seorang pilot Jepang. Mereka lalu terlibat perkelahian hebat. Hingga masuk ke dalam hutan, tapi tiba-tiba perkelahian itu berhenti karena sosok raksasa datang yang tak lain adalah Kong. Scene beralih ke tahun 1973. Seorang agen pemerintah bernama Bill Randa tiba di suatu tempat bersama Huston Brooks, seorang ahli geologi. Di tempat itu, Bill bertemu dengan Senator Willis guna meminta dana untuk melakukan ekspedisi ke salah satu wilayah di Pasifik Selatan yang belum dipetakan. Wilayah tersebut bernama Skull Island. Kenapa Bill ingin pergi ke sana? Soalnya lor, di pulau itu sudah terkenal dengan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Karena terdengar sangat gila, Willis sempat tidak setuju. Tapi Huston berhasil membujuknya dengan mengatakan mungkin di pulau itu mereka bisa mendapatkan sumber daya yang tidak diduga-duga. Setelah mendapatkan alasan yang masuk akal, selain mencari alien di pulau itu, Willis pun akhirnya setuju dan akan memberikan pengawalan militer juga untuk perjalanan ekspedisi tersebut. Sementara itu di Pangkalan Udara Vietnam, seluruh anggota militer Amerika yang diketuai oleh Kolonel Preston Packard akan ditarik kembali ke Amerika, sebab Perang Vietnam sudah mereda. Dirinya pun akan segera memasuki masa pensiunnya. Tapi di waktu yang sama, seseorang menelponnya dan mengajak Packard untuk bergabung ke dalam misi ekspedisi ke Skull Island. Dan dengan sangat senang hati, Packard menerima tugas tersebut. Kembali lagi ke Bill, masih tak puas dengan pengawalan militer yang diberikan oleh Willis, Bill pergi menemui James Conrad untuk memandu ekspedisinya di Skull Island. Kenapa harus James? Soalnya James adalah orang yang sudah berpengalaman melakukan ekspedisi ke tempat-tempat asing yang belum pernah dipetakan. Di bar, James bernegosiasi dengan Bill tentang harga yang akan dibayar. Dia juga meminta bonus jika ekspedisi itu berhasil. Dan tak perlu berpikir lagi, Bill pun setuju. Ternyata bukan hanya James yang diajak, tapi ada Weaver, seorang fotografer anti perang yang baru saja mencetak hasil fotonya mengenai konflik yang ada di Vietnam. Singkatnya, semua tim yang bertugas mulai berkumpul di Bangkok. Di dalam kapal, Victor selaku pengawas lapangan memberikan sedikit penjelasan tentang Skull Island, yang ternyata pulau itu dari dulu sudah dikelilingi oleh badai. Maka dari itu pulau tersebut seakan-akan tersembunyi. Setelah nanti sampai, mereka berencana untuk menjatuhkan peledak yang berguna untuk memetakan permukaan Skull Island. Dan perjalanan pun dimulai. Ketika kapal sudah mendekati objek, Packard dan tim yang lain berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam. Sedangkan badai yang ada di depan mata sangat besar dan berbahaya. Tapi tidak perlu lama, Packard memutuskan untuk menggunakan helikopter yang bisa lebih mudah menembus badai. Maybe I should fly straight through it. Setelah melewati rintangan yang sangat berbahaya, akhirnya mereka bisa masuk dan menikmati keindahan Skull Island. Weaver yang sangat terpukau tidak basa-basi langsung mengabadikannya dengan kamera, sedangkan para tentara mulai menjatuhkan bom seismik.
Tapi ternyata suara ledakan yang sangat besar itu menimbulkan kekacauan yang tidak pernah diduga. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja ada batang pohon yang terlempar lalu mengarah tepat ke salah satu helikopter dan membuatnya hancur lalu jatuh. Ternyata itu adalah kelakuan dari Kong. Dia marah dan kesal karena berpikir jika manusia-manusia itu berusaha untuk merusak tempat tinggalnya. Satu persatu helikopter yang terbang pun dihancurkan olehnya, termasuk yang ditumpangi oleh Packard. Banyak tentara yang tewas karena kekejaman Kong. Beberapa yang selamat juga terpisah ketika menyentuh daratan. Packard yang tidak terima dengan kejadian tersebut sebab banyak anak buahnya yang tewas, bergegas menemui Bill untuk meminta penjelasan sambil menodongkan pistolnya. Bill pun menjawab jika dia sebenarnya sudah lama mengetahui keberadaan monster Kong di Skull Island. Tapi karena tidak ada yang percaya dengan dirinya, dia melakukan segala cara untuk bisa datang ke Skull Island dan membawakan buktinya. Bill juga mengenalkan organisasinya yaitu Monarch, sebuah organisasi yang ahli memburu organisme besar bumi, salah satunya adalah Kong. Beralih ke tim yang lain, mereka yang masih terpisah berusaha menuju ke titik penjemputan berharap bisa bertemu dengan tim yang lain. Selama di perjalanan, mereka membahas teori tentang spesies aneh yang tinggal di bawah bumi. Sampai tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya buffalo raksasa. Slivko yang ketakutan refleks mengacungkan senjatanya ke arah buffalo itu. Tapi James menyuruh Slivko tenang dan menurunkan senjatanya. Dan benar, buffalo itu pun pergi. Setelah mengubur rekannya yang telah tewas, Packard bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Kong. Lalu mereka pergi untuk menemui yang lain. Tapi ketika tiba di hutan bambu, salah satu prajurit yang sedang berhenti untuk minum tiba-tiba saja tewas karena sebab bambu panjang dan besar menancap tepat di mulut si prajurit. Ternyata itu adalah ulah dari laba-laba monster. Karena sulit untuk menembak makhluk tersebut, mereka terlebih dahulu memotong kaki-kakinya hingga kemudian berhasil membuatnya tumbang. Di sisi lain, James dan timnya yang berharap bisa berkumpul dengan tim yang lain malah terkepung oleh penduduk asli Louis. Untungnya mereka diselamatkan oleh Letnan Hank. Kalian ingat kan di awal scene tadi, dia pilot Amerika yang terdampar itu loh. Hank bilang jika dirinya sudah 28 tahun tinggal bersama penduduk Louis. Dia lalu mengajak James dan kawan-kawan untuk pulang ke tempat tinggalnya sebelum monster lain datang. Di sungai terdekat, Chapman yang sedang mencuci lukanya dan mengisi botol minum dibuat tercengang dan takut karena tiba-tiba Kong muncul. Tidak ingin ketahuan, Chapman pun bersembunyi dan melihat Kong sedang berusaha merawat lukanya akibat dari pertempuran bersama helikopter. Di saat Kong minum, dia merasakan kehadiran Mayer Squid yang menyergapnya dari bawah dan mencoba mencekik Kong. Untung saja Kong berhasil membebaskan diri lalu membunuh monster gurita itu hingga dijadikannya santapan. Kembali lagi ke James dan kawan-kawan, mereka beruntung karena suku Louis mengizinkannya untuk tinggal sementara. Hank lalu dengan detail menjelaskan tentang Skull Island. Dia juga mengajak mereka ke tempat suci yang menyebutkan jika Kong adalah sosok dewa bagi suku Louis karena sudah melindungi mereka dari makhluk mengerikan yang tinggal di bawah bumi. Itulah sebabnya Kong marah waktu tentara menjatuhkan bom. Hank berkata jika waktu itu Kong menyerang helikopter hanya untuk menghentikan bomnya. Soalnya kalau bom itu terus dijatuhkan, maka makhluk mengerikan yang bernama Skullcrawler yang ada di bawah bumi bisa bangkit kembali. And for your information lur, makhluk tersebut muncul dari lubang-lubang bumi. Saat ini yang keluar hanya Skullcrawler yang masih kecil.
Jadi Kong masih bisa mengatasinya. Tapi gara-gara bom kemarin, kemungkinan Skullcrawler terbesar akan muncul dan itu adalah hal yang sangat mengerikan, tutur Hank. Setelah mendapatkan informasi tersebut, James memberitahu jika dirinya dan tim akan menuju utara pulau. Tempat penjemputan berada dalam waktu 3 hari. Tak lupa James mengajak Hank jika ingin ikut bersamanya keluar dari Skull Island. Mendengar itu, Hank hanya bisa tertawa, karena tidak akan mungkin James dan kawan-kawan bisa selamat menuju utara pulau hanya dengan berjalan kaki. Maka dari itu, Hank pun mengajak James dan rombongannya untuk melihat perahu rakitnya yang ia beri nama Grey Fox. Tapi karena perahu itu rusak, Hank meminta James dan kawan-kawan untuk membantu memperbaikinya, sehingga bisa digunakan menuju lokasi penjemputan. Di saat James dan yang lain sedang berusaha memperbaiki perahu, ada Weaver yang mencoba untuk mengabadikan suku Louie. Dia merasa senang walaupun wajah mereka datar dan tak pernah tersenyum. Tapi tidak lama, dirinya mendengar suara aneh dari luar benteng, yang ternyata adalah monster buffalo yang terjebak di reruntuhan helikopter. Weaver yang kasihan pun mencoba untuk menolong, tapi usahanya sia-sia. Sampai tiba-tiba datanglah Kong yang langsung membantu lalu kemudian pergi tanpa melakukan apa-apa lagi. Lumayan syok dengan apa yang barusan ia lihat, Chapman beristirahat di sebuah batang pohon sambil terus menghubungi Packard. Tapi karena tak kunjung mendapatkan jawaban, Chapman pun hanya bisa menunggu, berharap bantuan datang kepadanya. Tapi sayang keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Selain batang pohon itu ternyata adalah serangga raksasa alias spor metis, Chapman juga tewas karena dilahap oleh Skullcrawlers. Setelah cukup lama memperbaiki, akhirnya perahu itu siap untuk digunakan. Dan sebelum pergi, Hank berpamitan dengan mendiang musuhnya yaitu si pilot Jepang. Yang ternyata ketika bertemu dengan Kong waktu itu, mereka memutuskan untuk bersahabat. Lalu tidak lupa untuk berpamitan dengan penduduk Louie. Dia sangat berterima kasih karena selama 28 tahun dirinya sudah dibiarkan tinggal dan diterima dengan baik. Perjalanan menuju utara pulau pun dimulai. Di perjalanan, Slivko yang berusaha untuk menghubungi Packard akhirnya terhubung juga. Dan ternyata posisi mereka hanya berjarak 2 km. Baru saja senang karena sebentar lagi mereka akan pulang, tapi tiba-tiba sekumpulan Psycho Vulture atau burung purba membawa Victor lalu membunuhnya. Meninggalkan Victor yang telah tiada, James dan kawan-kawan bergegas untuk bertemu dengan timnya Packard. Packard yang mengira jika Chapman masih hidup pun memutuskan pergi ke barat pulau untuk mencari keberadaan Chapman. Hank yang tahu area barat adalah wilayah yang sangat berbahaya pun menolak dengan tegas. Weaver juga mendukung apa yang dikatakan oleh Hank. Tapi karena tak ingin meninggalkan rekannya, dengan terpaksa yang lain pun ikut pergi untuk mencari Chapman. Duh, apa yang bakal terjadi ya nanti? Sesampainya di sana, semua nampak terkejut karena apa yang dikatakan oleh Hank itu adalah benar. Tempat itu adalah tempat yang mengerikan, tempat yang penuh dengan tulang belulang bekas pembantaian leluhur Kong yang dilakukan oleh Skullcrawler. Sebenarnya mereka nampak ragu, tapi Packard berusaha meyakinkan dan mempersilahkan yang takut untuk pergi saja. Akhirnya semua tim pun ikut mencari. Tapi ketika salah satu dari mereka membuang puntung rokok yang masih menyala, ledakan besar terjadi yang ternyata membuat Skullcrawler monster datang. Dengan cepat mereka berusaha untuk bersembunyi di balik tulang belulang. James juga kemudian sadar jika Chapman sudah tewas. Hal itu terlihat dari muntahan Skullcrawler lengkap dengan kalung milik Chapman.
Beberapa menit kemudian setelah dirasa situasi sudah aman, James dan kawan-kawan mulai bergerak untuk pergi. Tapi sial, gara-gara blitz kamera milik Bill, Skullcrawler datang lalu langsung menelannya. Oh, shit. Pertarungan antara Skullcrawler dan tim pun terjadi. Usaha untuk mengalahkan Skullcrawler saja sudah sulit, apalagi sekarang muncul kerumunan Psycho Vultures. Melihat Slivko dalam bahaya gas beracun, James memutuskan untuk menyelamatkannya berbekal katana milik Hank. Tapi tidak lama Skullcrawler muncul. Untung saja Weaver datang lalu melemparkan korek gas sehingga meledak dan membuat Skullcrawler tewas. Scene berikutnya, James dan tim kembali melanjutkan perjalanan. Hank kemudian memberitahu jika Skullcrawler yang barusan menyerang hanyalah beberapa yang ada di Skull Island. Dan sudah sangat dipastikan jika sebentar lagi akan ada Skullcrawler yang lain lagi. Maka dari itu Hank meminta dengan tegas agar Packard menuntun tim untuk segera pergi daripada harus menghadapi pertarungan mengerikan seperti tadi. Packard yang belum tahu jika Chapman sudah mati pun bersikeras untuk mencari. Sampai kemudian James memberikan kalung milik Chapman. Tapi ternyata itu tidak cukup membuat Packard sadar. Sebenarnya Packard ingin pergi ke lokasi helikopter jatuh guna mengumpulkan senjata yang akan digunakan untuk menyerang Kong dan segera membalaskan dendamnya. James berusaha melerainya dengan membagi tim menjadi dua. Tim Packard menuju helikopter yang jatuh, sedangkan timnya James menuju lokasi penjemputan. Setelah berpisah, James dan Weaver mencoba mencari sungai, sedangkan Hank, Sun, dan Brooks menunggu sambil beristirahat dan terus waspada. Di malam hari, James dan Weaver berhasil naik ke dataran tinggi dan menemukan sungai tempat perahu mereka bersandar. Lalu tidak disangka jika Kong muncul dari balik kabut. Awalnya dia diam saja, bahkan Weaver pun sempat menyentuh wajah Kong. Tapi Kong langsung marah setelah mendengar bom yang dipasang oleh Packard dan timnya. James dan Weaver pun segera kembali ke timnya untuk menyuruh mereka pergi ke perahu sampai fajar tiba. Sedangkan James, Weaver, dan Hank akan pergi menyelamatkan Kong. Kong sekarang sudah dekat dengan keberadaan Packard dan timnya. Tapi sayang, dia malah masuk perangkap yang telah dibuat oleh Packard. Walaupun tubuhnya terbakar, Kong masih berusaha untuk menyerang timnya Packard. Namun tidak lama dirinya jatuh karena sudah tidak berdaya. Packard lalu menyuruh timnya untuk meledakkan bom yang telah disiapkan. Tapi sebelum itu terjadi, James, Hank, dan Weaver sudah tiba dan segera menghentikan rencana Packard tersebut. Dia juga berusaha menyadarkan tentara yang lain jika apa yang barusan dilakukan adalah hal yang salah. Packard yang masih diam dengan detonator yang ada di tangannya sampai kemudian dibuat tercengang dengan kemunculan The Big One Skullcrawler yang muncul dari danau. Tidak ingin celaka, James menyuruh semua orang untuk pergi, kecuali Packard yang masih ingin membalaskan dendamnya kepada Kong. Tepat ketika Kong sadar, Packard langsung menyalakan detonatornya. Namun sayang, dirinya malah digeprek begitu saja oleh Kong sebelum bom itu meledak. Die, you motherfucker. Kong pun kembali bangkit untuk menyerang Skullcrawler sementara James dan tim pergi menuju ke sungai. Weaver lalu bergegas untuk menyalakan flare yang akan membuat Brooks dan Sen melihat keberadaan mereka. Sedangkan James dan yang lain berusaha keras mengulur waktu karena Skullcrawler semakin mendekat. Tapi tiba-tiba saja di tengah jalan Cool berhenti dan mengambil granatnya, berharap Skullcrawler akan menelan dirinya lalu granat itu akan meledak. Come on. Namun sial, dia malah mati konyol dengan terhempas ke tebing dan mati terbakar.
Ketika Skullcrawler akan menyerang James dan timnya, datang Kong dengan membabi buta. Dan terjadilah lagi pertarungan sengit antara kaiju musuh bebuyutan ini. Kong memang berhasil memukul Skullcrawler tepat di kepalanya, tapi kemudian dirinya malah terlempar dan terjebak di rantai-rantai bangkai kapal. Untungnya Brooks datang sambil menembaki Skullcrawlers. Dibantu juga oleh Weaver sampai Kong berhasil membebaskan diri dari belenggu besi yang terkait dengan baling-baling kapal. Tapi Kong tidak sengaja malah melempar tubuh Skullcrawler ke arah tebing di mana Weaver berada. Dengan cepat Kong menghabisi Skullcrawler lalu menolong Weaver yang sudah tenggelam. Sekuat tenaga menariknya lagi sampai lidah dan isi perut Skullcrawler keluar dan Skullcrawler pun akhirnya mati. Setelah itu dengan perlahan Kong meletakkan Weaver ke tepi sungai. James juga kemudian datang untuk memastikan keadaan temannya itu baik-baik saja. Terlihat Kong pergi dan sekarang tim bisa dengan tenang pulang menuju titik penjemputan. Dan film pun berakhir. Dari sosok Packard ngena banget sih sama sifat dan kehidupan manusia yang selalu ngerasa paling bener, padahal kan di dunia nggak cuma mereka doang yang hidup. Jadi apa lur pesannya? Yap, kita diberitahu untuk selalu belajar akan banyak hal dan membuka pandangan tentang banyak hal pula. Ya wis, Mbak Yani dan tim yang bertugas mengucapkan matur nuwun, bye and see you.